Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Bella Dinastiti. Saya guru bahasa Indonesia kalian di kelas 7. Semoga kita bisa bersama untuk belajar dalam kegiatan apapun di dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini ya. Selamat bergabung anak-anakku semuanya menjadi keluarga besar SMP Negeri 31 Bandar Lampung. Selama pandemi COVID-19 ini, pembelajaran bahasa Indonesia akan kita laksanakan secara daring atau online, atau pembelajaran jarak jauh. Melalui Google Classroom ya. Ibu berharap walaupun kita tidak dapat bertatap muka, kalian akan tetap semangat dan ceria dalam belajar bahasa Indonesia. Sebagai pembuka awal pembelajaran, Ibu akan memberikan kontrak pembelajaran, di mana yang telah kita lihat bersama-sama ini adalah kontrak pembelajaran. Nama sekolah yaitu nama sekolah kita SMP Negeri 31 Bandar Lampung, tahun pelajaran 2021-2022, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 7, jumlah jam per minggu 6 jam per minggu, guru mata pelajaran Bella Dinastiti, SPD. Materi pokok yang akan kita pelajari itu di dalam semester 1 ini atau semester ganjil ada 4 materi pokok, yaitu belajar mendeskripsikan, memahami dan menciptakan fantasi, cerita fantasi, kemudian mewariskan budaya melalui teks prosedur, kemudian menyibak ilmu dalam laporan hasil observasi. Penilaian yang ada di dalam pembelajaran Ibu yaitu ada 2 penilaian, yaitu penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Yang pertama kita bahas mengenai penilaian pengetahuan, yaitu penilaian pengetahuan meliputi penilaian setelah pembelajaran materi pokok atau uji blok. Semester ini ada 4 materi pokok ya, yang berarti ada beberapa penilaian dan kemudian ada penugasan. Kemudian penilaian penugasan dapat berlangsung selama proses KBM, dapat berupa latihan, soal, portofolio, dan penugasan lainnya. Kemudian penilaian tengah semester setelah materi pokok yang kedua selesai, baru kita nanti PTS. Kemudian penilaian akhir semester itu di akhir setelah 4 materi itu kita selesaikan. Dengan rincian pengetahuan sebagai berikut. Kehadiran 10%, rata-rata nilai tugas dan PH itu 50%, rata-rata nilai PTS 20%, kemudian rata-rata nilai PAT 20%. Ini rumus untuk menghitungnya seperti ini. K ditambah PH ditambah RNT ditambah PTS, kemudian ditambah PAS, dibagi 5 dikali 100%, nanti itu dapat hasil nilai kalian berapa. Kemudian ada penilaian keterampilan. Nilai keterampilan ini Ibu akan peroleh dari nilai kinerja kalian. Misalnya dalam proses kalian unjuk kerja atau diskusi atau lainnya, nanti sambil berjalan kita sambil melakukan untuk penilaian keterampilan ini. Kemudian nilai proyek di kelas 7 kalian diminta membuat karya ilmiah mengenai COVID-19. Nilai portofolio misalnya clipping atau bahan tugas lainnya. Ini ada nilai keterampilan itu dihitung dengan rata-rata nilai penilaian tersebut. Nanti sambil berjalannya waktu akan kita nilai, ibu yang nilai. Kemudian kewajiban kalian untuk mematuhi pembelajaran di kelas Ibu, yaitu siswa diwajibkan masuk kelas dan mengisi absen online di classroom 5 menit sebelum pembelajaran dilangsungkan, dengan toleransi keterlambatan absen 15 menit. Jadi setelah 15 menit, kalau tidak absen, itu Ibu anggap tidak hadir atau tidak mengikuti pembelajaran pada hari itu. Kemudian, pembelajaran secara online dilaksanakan sesuai dengan jadwal, waktunya ditentukan. Jadi yang Ibu kemarin sudah berikan ke kalian jadwal atau wali kelas kalian memberikan jadwal kepada kalian, itu kita laksanakan sesuai dengan jadwalnya, sesuai dengan waktunya. Kemudian siswa diwajibkan absen secara online, tidak absen dianggap alpa kecuali bila ada pemberitahuan dari wali murid. Kalau kalian pada hari itu tidak melakukan absen, berarti Ibu anggap kalian tidak masuk pada hari itu, walaupun kalian mengumpulkan tugas pada hari itu.
kecuali ada orang tua kalian menghubungi ibu memberitahu bahwa kalian sakit atau kalian ada keperluan yang lain. Kemudian siswa kemudian bahan ajar akan diberikan melalui classroom, dan bila tidak ada jaringan internet, maka wali murid boleh mengambil bahan pembelajarannya ke sekolah sesuai dengan jadwalnya. Dan di sini digarisbawahi bahwa ingin ke sekolah maka harus menghubungi guru mata pelajarannya dulu. Karena dalam masa situasi COVID-19 ini, guru-guru tidak mungkin ada selalu di dalam sekolah karena ada pembatasan untuk kumpul-kumpul. Jadinya kalau mau ke sekolah, mau bertemu dengan guru mata pelajarannya, itu harus melakukan WA atau mengabari terlebih dahulu, memiliki janji terlebih dahulu seperti itu. Kemudian, bila ada tugas maka harus dikumpulkan. Wajib yaitu tugasnya harus dikumpulkan. Nanti sambil berjalan waktu kalau ibu biasanya tugas itu ibu kumpulkan di classroom atau di WhatsApp. Kemudian setelah akhir pembelajaran itu bukunya kumpulin ke ibu di sekolah. Tapi setelah akhir pembelajaran berarti kemungkinan mendekati PAS, penilaian akhir semester ya. Kemudian, semua materi pembelajaran harus dicatat di dalam buku pembelajaran sebagai bahan bukti bahwa kalian telah mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, latihan soal dicatat di buku tersendiri, tidak boleh dicampur dengan buku catatan yang lainnya. Jadi latihan soal sama berarti buku untuk pembelajaran ibu itu ada 2 buku ya. 2 buku, 1 buku untuk buku catatan, 1 buku untuk buku latihan. Kemudian buku catatan dan buku latihan dikumpulkan sewaktu-waktu sebagai bahan bukti bahwa kalian telah mengikuti. Seperti yang ibu tadi sampaikan bahwa kalian sewaktu-waktu akan ibu suruh mengumpulkan buku-buku itu. Oke. Yang terakhir adalah keterlambatan mengirim tugas pada batas waktu yang ditentukan dan tidak akan ditindaklanjuti. Jadi, jangan sampai kalian mengumpulkan tugas tidak tepat waktu sesuai dengan yang ibu perintahkan. Oke. Kemudian selanjutnya ada hak siswa. Hak siswa itu siswa berhak mendapatkan materi pembelajaran dari masing-masing guru bidang studi. Yang kedua, siswa berhak mendapatkan nilai dari hasil latihan yang dikerjakan. Yang ketiga, siswa berhak mendapatkan layanan yang baik ketika ada yang tidak paham mengenai tugas maupun materi. Jadi, di sini maksudnya hak kalian, jika kalian ada yang tidak mengerti dengan tugas yang ibu berikan, maka langsung saja hubungi ke ibu, bertanya ke ibu, siap. Ibu siap menjawab apa yang kalian tanyakan. Kemudian kewajiban guru, yaitu kewajiban ibu, yaitu guru harus mengecek kehadiran siswa setiap kali masuk kelas. Kemudian guru memberikan pembelajaran sesuai dengan jadwal. Jika ada perubahan jadwal pelajaran, maka harus berdasarkan persetujuan semua peserta didik mengambil suara terbanyak. Kemudian guru memberikan penilaian akhir, ketuntasan itu udah kita bahas tadi di awal. Apabila guru tidak hadir selama 3 hari berturut-turut tanpa keterangan, siswa dapat melaporkan kepada wali kelas dan kepala sekolah oleh perwakilan siswa. Kemudian guru memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar peraturan dan sesuai kesepakatan. Ini adalah kontrak pembelajaran di mana kontrak ini adalah persetujuan antara ibu dan kalian dalam memberikan pembelajaran yang akan berlangsung di semester ganjil ini maupun di semester genap nanti juga. Nanti ada lagi kontrak pembelajarannya di semester genap. Ini kontrak pembelajaran yang ada di pembelajaran semester ganjil pada saat ini. Bisa disetujui ya anak-anak semuanya? Ya, itu saja yang dapat ibu sampaikan pada hari ini, dan ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ibu akan menyampaikan juga jika kalian ada yang kurang paham atas penjelasan dari kontrak pembelajaran kita pada hari ini,
bisa tanyakan langsung kepada Ibu ya dengan WA di nomor Ibu. Nanti Ibu berikan kalian nomor WA Ibu ya. Terima kasih.